kolaborasi. Sinergi dan kolaborasi ini sangat penting, dan peran kampus ini juga sangat penting juga kan untuk mendukung teman-teman. Ada dosen pembimbing lapangan, ada Bapak Rektor, dan tim kampus yang lainnya. Nah, kita akan masuk ke segmen berikutnya, Kak Vinka, terkait dengan peran perguruan tinggi sebagai fasilitator implementasi. Saya akan sapa dulu bersama kita, harusnya sudah masuk di Zoom. Assalamualaikum Bapak Dr. Muhdi dan Bapak Arisul. Waalaikumsalam Mbak Vinka dan Mas Septian. Halo Pak, pagi Pak. Selamat pagi Mbak Vinka dan Mas Septian. Ya, sudah bergabung. Kita ketemu lagi nih Pak, meskipun lewat Zoom aja ya. Suaranya? Pak Arisul sudah bisa masuk Zoom-nya? Sudah Mas. Oh, sudah masuk, oke. Mungkin kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya Pak. Ini kan udah seru banget nih. Tadi kita udah dapat kisahnya dari para mahasiswa itu seperti apa pengalaman mereka di lapangan. Nah, tapi yang saya yakini ini nggak mungkin nih kalau mahasiswa berhasil melakukan kegiatan sekarang ini kalau nggak didukung sama kampus. Nah, di sini sudah hadir bersama kita Dr. Muhdi selaku Rektor Universitas PGRI Semarang dan Pak Arisul selaku Koordinator Dosen Pembimbing Lapangan Universitas PGRI Semarang juga. Nah, kenapa nih dari Universitas PGRI Semarang? Karena kemarin ini Universitas PGRI Semarang ini adalah perguruan tinggi yang tercatat dengan peserta KKNT terbanyak. Betul sekali Kak Vinka, sampai ribuan kalau nggak salah ya. Sampai ribuan. 1101 Mbak. Wah, sampai hafal. 1101. Karena prestasi yang membanggakan ya Pak, bisa sampai sebanyak itu. Ya. Kami juga ikutan bangga loh di sini. Betul. Terima kasih Mbak Vinka, Mas Septian ya. Ya, di sini makanya kenapa kami undang Bapak Muhdi dan Pak Arisul, karena kami pengen dengar nih, gimana sih ceritanya Universitas PGRI Semarang ini bisa jadi perguruan tinggi yang kontribusinya sebesar itu dalam kegiatan KKNT. Mungkin bisa diceritakan oleh Dr. Muhdi. Silakan Pak. Oke, ya Mbak Vinka, terima kasih yang terhormat Pak Menteri Pendidikan, Menteri Dalam Negeri tadi sudah hadir. Mudah-mudahan masih ada yang menyimak dari kalangan kementerian. Pak Doni Monardo serta hadir nampaknya Pak Gubernur Riau, para wali kota, dan pasti Pak Nizam, Pak Aris, secara khusus Pak Udreh. Sedikit kami jelaskan. Pertama, bahwa UKRIS sebenarnya perguruan tinggi yang telah melaksanakan KKN tematik sejak 2006. Saat itu kita sudah mulai melaksanakan model KKN tematik sesuai dengan kondisi ya. Pada saat itu buta aksara, dan di 2010 kita posdaya, dan kita lanjutkan ada kota layak anak, literasi digital, dan KKN tematik yang lain. Nah, khusus di 2019 2020 ini dengan adanya COVID Corona, dan Kementerian bersama BNPB ini memprogram KKN tematik COVID-19, maka kami sangat antusias ya untuk bersama-sama melawan Corona atau menanggulangi Corona. Sekalipun waktu itu informasinya sangat sempit, maka kami langsung memprogramkan ini. Mahasiswa memang tidak berada di kampus, lalu kita buka pendaftaran, dan luar biasa dalam waktu 3 hari itu bisa terdaftar 1.101 ya mahasiswa yang tersebar dari berbagai daerah yang jangkauannya nasional ya, atau Indonesia. Nah, akhirnya dengan jumlah seperti itu, kita memang harus mempersiapkan mulai perizinan di wilayah yang akan kita tempati KKN, karena model KKN ini mereka KKN di tempat tinggal masing-masing, sehingga memang tidak seperti biasa ya, kalau kita KKN di lokalisasi dalam daerah-daerah yang terbatas,
Nah ini dari 1.101 mahasiswa tersebar di 803 desa atau kelurahan, 601 kecamatan, 42 kabupaten kota, dan di 10 provinsi yang mendaftar. Andai waktu pendaftaran itu lama, saya yakin akan lebih banyak yang mendaftar. Nah untuk itu perizinan memang harus kita lakukan di sejumlah itu. Nah yang penting lagi adalah bagaimana membekali mahasiswa untuk mampu melaksanakan tugas KKN tematik COVID-19 ini. Inilah yang saya kira menjadi kunci bagaimana kami bisa menyertakan jumlah mahasiswa yang banyak. Dan barangkali Mas Sempian, Mbak Vinka, UGRIS memang salah satu perguruan tinggi yang dharmanya tidak hanya 3 ya, tetapi catur dharma. Jadi di samping Tridharma, kita juga ada Dharma Peneladanan, dan tagline kami The Meaning University. Jadi mahasiswa harus kita dorong menjadi pencipta dan pemberi ya. Jadi memberi ya. Setelah mencipta, kreativitas inovasi harus berbagi agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Nah, pada saat bangsa ini memanggil, memang kita segera sampaikan kepada mahasiswa, saat ini kalian diundang oleh bangsa ini untuk bersama-sama membantu masyarakat bersama pemerintah melawan corona. Alhamdulillah sejumlah itu tertarik dan mengikuti. Kami memang mungkin kalau waktu itu agak panjang bisa lebih, maka nanti di gelombang kedua atau periode kedua kita akan menyertakan mungkin dengan jumlah mahasiswa yang lebih besar. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan mengapa kami juga bisa menyertakan jumlah yang besar. Kami juga kaget kok secara nasional UGRIS menjadi perguruan tinggi dengan peserta KKN tematik terbanyak di Indonesia. Maka waktu itu Pak Dr. Udres juga hadir bersama tim dari Kementerian Pendidikan untuk meninjau lapangan. Saya kira itu Mbak dan Mas Septian ya, Mbak Vinka dan Septian. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Aduh, saya jadi merinding sendiri dengan penjelasannya Dr. Mudi ini. Saya jadi pengen jadi mahasiswa lagi gitu, karena itu penting banget tadi yang diceritakan oleh Dr. Mudi ya, bahwa mahasiswa itu harus bisa jadi teladan ketika negara ini, bangsa ini sedang dilanda wabah COVID-19 ini. Masyarakat tuh bisa dibantu gitu oleh mahasiswa yang keren-keren. Nah, oke Pak, sekarang saya jadi makin penasaran nih. Sebenarnya kalau berdasarkan pengalaman UGRIS kemarin, ini supaya bisa jadi teladan juga ya untuk perguruan tinggi yang lain. Sejauh mana sih perguruan tinggi itu bisa memberikan dukungan bagi mahasiswanya dalam mengikuti KKN tematik? Bentuk-bentuknya apa aja Pak yang kemarin dilakukan oleh UGRIS? Baik, ya para mahasiswa memang kita bekali bahwa di dalam kita menanggulangi corona, pertama adalah untuk penanggulangan penyakit itu. Yang kedua adalah dampak dari pandemi itu. Nah, untuk itu kepada para mahasiswa kita pasti bekali bagaimana mereka ya, walaupun tidak semuanya dari atau dengan kata lain mereka dari berbagai program studi ya. Di kami itu mulai teknik sipil, elektro, mesin, arsitektur, informatika, hukum, ekonomi, manajemen ya, lalu kependidikan di semua prodi, itu kan tidak semuanya memiliki bekal tentang kesehatan ya. Maka mereka kita lakukan pembekalan, kita edukasi mereka atau kita latih mereka bagaimana yang pertama untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan protokol kesehatan. Lalu mereka juga kita latih atau kita dorong berkreasi bagaimana mereka mampu mengajari atau melatih masyarakat untuk bisa buat masker sendiri, hand sanitizer sendiri, juga hal-hal lain yang terkait dengan protokol kesehatan. Nah, di sisi lain kami sampaikan kepada para mahasiswa, kalian juga harus membantu mereka, masyarakat yang terdampak, terutama secara ekonomi. Maka yang paling dekat di situ terkait dengan ketahanan pangan misalkan, atau juga mereka berwirausaha.
Sehingga mahasiswa, alhamdulillah, kalau kami pantau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa, misalkan di supporting pemahaman masyarakat terhadap COVID-19, anak-anak atau mahasiswa kami melakukan kampanye protokol kesehatan secara masif ya, baik door to door atau melalui poster, video, dan pendampingan masyarakat. Lalu di samping itu kita juga support terhadap kesehatan masyarakat, dalam mereka membuat ya tadi peralatan yang terkait dengan protokol kesehatan, misalkan mengajak untuk membuat alat cuci tangan. Kita juga bahkan menciptakan yang cuci tangan otomatis, membuat hand sanitizer, masker, dan yang lain. Bahkan kita juga caranya tidak hanya mengajak membuat, tapi juga menstimulasi dengan memberikan masker, APD, hand sanitizer, juga menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan. Terkait dengan ketahanan pangan, kita ajari mereka untuk semuanya memanfaatkan waktu, kesempatan, lahan sesempit apapun untuk menanam. Tidak saja kita ajari menanam melalui aquaponik, hidroponik, tapi juga melalui pot atau juga kebun-kebun kecil yang tidak saja bagaimana menanam, tetapi juga pupuk organiknya kita ajarin bagaimana membuat. Dan hal lain juga kita bagaimana mereka kita dorong untuk bisa berwirausaha termasuk secara online. Nah, inilah yang dihasilkan oleh para mahasiswa, sehingga manfaatnya saya kira tidak saja dalam rangka mereka mampu menjaga diri dari COVID, tetapi lebih dari itu mereka juga mampu membangun dirinya untuk tahan ya terhadap COVID ini kaitannya dengan kehidupan. Dan perlu juga barangkali kami sampaikan agar masif ya semua ini, maka mahasiswa kita juga minta untuk aktif mempublish atau mempublikasikan minimal secara online. Sehingga kami data sampai 664 publikasi online yang dilakukan oleh mahasiswa, sehingga manfaatnya tidak hanya di lingkungan desa dia KKN, tapi tersebar di Indonesia kita harapkan. Kita juga di 30 media cetak dan aktif juga di media TV. Ada 5 TV yang sering meliput kegiatan-kegiatan itu. Ini yang dilakukan kemarin. Oke, Pak. Jadi kalau misalkan saya boleh simpulkan, ada yang dilakukan oleh UGRIS ini tuh yang paling penting adalah pembekalan ya bagi mahasiswanya. Jadi mereka nih ketika turun lapangan nggak kebingungan gitu. Ya, itu memang sangat diperlukan, Pak. Dan tadi juga Bapak udah nyebut ya ada fasilitasi juga dibantu mahasiswanya untuk turun ke sana, karena kan pasti ada perizinan gitu-gitu ya, Pak. Dan betul, itu butuh bahkan dibantu. kita undang kepala daerahnya untuk Zoom untuk pembekalan. Wah, sehingga ya, penting saya kira untuk mereka. Menarik sekali Kak Firka. Kalau barusan berbicara dengan Pak Rektor, saya ingin berbicara dengan komandan lapangannya nih, Pak Arisul. Ya. Halo Pak Arisul. Ya, selamat siang Mas Septian, Mbak Finka. Pak Arisul, saya ingin berbicara dengan Bapak nih. Bapak kan mengelola 1.101 mahasiswa di lapangan. Ini jumlah DPL-nya berapa Pak yang ada di lapangan? Jumlah DPL-nya ada 35, Mas. 35. Ini bagaimana Pak cara mengelola mahasiswa sebanyak itu di lapangan dengan dosen lapangan yang cuma 30-an ini Pak? Bagaimana Pak? Baik, terima kasih Mas Septian. Jadi manajemen atau pengelolaan KKN Universitas PGRI Semarang, khususnya terkait dengan KKN tematik COVID-19 ini, kami menerapkan asas kolaborasi, kemudian sinergi, transparansi, akuntabel, saling asih, asuh, dan asah. Karena dengan kita saling mengasihi, saling mengasuh, dan bersama kita mengasah pikiran kita, maka akan menjadikan program-program yang ada di masyarakat yang dibawakan oleh mahasiswa dan yang dipimpin atau yang disinergikan oleh DPL ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian secara kelembagaan, Mas Septian, bahwa
LPPM, ini di bawahnya ada Pusat Pemberdayaan Masyarakat dan KKN yang melaksanakan program KKN diantaranya mulai dari tahap persiapan, kemudian pembekalan, evaluasi pembekalan, penetapan mahasiswa, kemudian survei lokasi, lalu penerjunan. Nah, pada waktu kemarin, tanggal 17 Agustus, Universitas PGRI Semarang menerjunkan 1.101 mahasiswa dengan 35 DPL. Nah, masing-masing DPL ini membimbing rata-rata 2 kelompok, satu kelompoknya berjumlah 12 mahasiswa yang semua dilakukan secara daring. Di Universitas PGRI Semarang mempunyai sistem yaitu sistem informasi perkuliahan. Ini sangat membantu dalam mengevaluasi mahasiswa menjalankan kinerja KKN-nya. Jadi tagihan-tagihan baik berupa program, kemudian publikasi, lalu program-program yang terkait dengan ketahanan pangan, ini semua terekam dalam sistem informasi perkuliahan. Nah, selain itu, Universitas PGRI Semarang juga mempunyai sistem, yaitu sistem pembelajaran daring. Sehingga ini sangat memudahkan para ibu bapak DPL di dalam membimbing. Kemudian, setelah pelaksanaan KKN itu, pada akhir kegiatan kita selalu mengadakan evaluasi. Nah, pada tahap evaluasi ini kami ingin meminta masukan dari para mahasiswa dan DPL, dan setiap akhir evaluasi ini hasilnya selalu bagus. Ini ditunjukkan dengan video-video testimoni dari para mitra, baik mitra individual. Selama KKN ini kami Ugris telah memberi manfaat sebanyak 12.400 penerima manfaat. Kemudian sebanyak 1.279 mitra yang semuanya itu terekam dalam sistem kami. Sehingga ini sangat memudahkan dalam pelaksanaan KKN. Nah, kemudian untuk KKN berikutnya nanti akan dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2021. Ini tepatnya yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2021 dan waktunya 1 bulan sampai 26 Februari 2021. Nah, ini nanti mungkin kita bisa bersinergi bersama mengawal program yang terkait dengan KKN tematik. Menarik sekali Pak Arisul. Jadi kata kuncinya adalah sistem. Manajemen itu harus secara sistemik ya. Baik, Pak Muhdi, Pak Arisul, mohon maaf saya akan menyapa dulu Dr. Tirta yang sudah hadir bersama kita. Halo Dr. Tirta. Yeay, lanjut mungkin dari Dr. Muhdi dan Pak Arisul boleh dihadirkan lagi. Baik, terima kasih Mbak Inka dan Mas Septian. Saya kira dengan kegiatan KKN ini mahasiswa dapat mendapatkan nilai-nilai tanggung jawab, nasionalisme, kemudian mempunyai nilai solutif dan tentu memiliki karakter yang baik, yaitu memberi teladan tentang pola perilaku hidup sehat saat pandemi ini dengan mengutamakan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan menggunakan sabun. Salam sehat, Universitas PGRI Semarang siap berkolaborasi pada kegiatan KKN berikutnya. Terima kasih. Siap, sampai ketemu lagi Januari ya Pak. Siap.